Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya Nadia Tulusna atau bisa dipanggil Nadia. Di video kali ini saya akan mencoba untuk mempraktekkan bagaimana cara mengakses arsip atau mencari arsip di website penyedia arsip atau bisa juga disebut dengan arsip digital. Website penyedia arsip ini tuh jumlahnya sangat banyak banget, baik itu yang dari luar negeri maupun yang dari Indonesia. Tetapi pada video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan dari 3 website, yaitu yang pertama ada MPN Kominfo, yang kedua ada Arsip Indonesia, dan yang ketiga ada dari Delper. Saya berharap video saya ini dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya yang mungkin lagi nyusun skripsi atau lagi melakukan penelitian dan mungkin buat keperluan-keperluan lain juga yang memerlukan dokumen-dokumen arsip dalam bentuk digital. Karena kebetulan sekarang ini saya juga lagi nyusun skripsi dan skripsi saya itu membahas tentang kerusuhan di Buaran Pekalongan tahun 1997. Saya fokus pada bagaimana kerusuhan tersebut bisa berdampak juga pada kehidupan etnis Tionghoa di Kota Pekalongan. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja ke website yang pertama. Nah, untuk website yang pertama ini ada MPN Kominfo. Kita tinggal klik aja di sini, MPN Kominfo. Nih. Jadi MPN Kominfo ini adalah website penyedia surat kabar dan majalah dari Monumen Pers Nasional yang merupakan unit kerja di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nah, untuk caranya, setelah kita ketik MPN Kominfo, ini kan ada bakal keluar kayak gini. Kita tinggal klik aja di sidak. Kemudian akan muncul pencarian artikel. Nah, di sini tuh kita tinggal masukin aja kata kunci yang mau kita cari. Kita mau cari arsip apa sih di sini? Nah, coba saya akan mencari arsip yang berkaitan dengan skripsi saya ya. Coba saya akan memasukkan kata kuncinya kerusuhan Buaran Pekalongan tahun 1997. Nah, kita klik cari. Nah, di sini akan muncul banyak banget dari surat kabar maupun majalah dari berbagai media dan dari berbagai tahun. Menurut saya ini lengkap banget sih buat surat kabar dan juga majalah. Sebentar. Oke, kita coba aja ya, kita buka yang koran yang pertama. Ini caranya tinggal kita klik aja di sini. Nah, kalau ini udah muncul, ini akan kelihatan. Nah, di bagian bawahnya ini juga ada apa ya? Ada teks dari korannya. Tuh, jadi kita sebenarnya juga bisa copy dari sini ya. Cuma emang mungkin apa ya? Penuh gitu ya. Jadi susah juga bacanya. Oke, untuk lihat surat kabarnya, kita tinggal klik aja surat kabarnya. Nah, tampilannya jadi hanya korannya saja. Oke, kita perbesarin, bisa klik di sini, kita zoom. Nah, di sini ada nih dari Surat Kabar Harian Umum Senin 7 April 1997. Di sini ada Pekalongan rusuh lagi. Kurang dari 12 jam ABRI berhasil atasi. Coba saya akan membaca dari surat kabar ini. Pekalongan kembali digoyang kerusuhan Sabtu 5 April. Sedikitnya sebuah dealer sepeda motor di Jalan Urip Sumoharjo dibakar perusuh. Namun aparat keamanan yang terdiri dari Satuan Brimob, Polwil Pekalongan dan Kodim setempat berhasil mengendalikan situasi. Surat kabar ini bisa membantu skripsi saya karena menunjukkan bahwa
di Pekalongan itu memang terjadi kerusuhan di tahun 1997, terutama dari bulan Maret, April, Mei ya. Di sini juga dijelaskan bahwa menurut informasi yang berhasil dikumpulkan BY, awal kejadian mirip dengan kerusuhan sebelumnya Rabu lalu sekitar pukul 1 Sabtu 5 April malam itu di Keradenan sedang diadakan pengajian yang mendengar ceramah dari Ki Haji Munawir dari Pekalongan, Ki Haji Mansur dari Pemalang, dan Ki Haji Afifuddin dari Mangkang, Semarang. Masyarakat Pekalongan dan sekitarnya pun berduyun-duyun mendatangi pengajian itu karena penceramannya memang mereka kenal dengan akrab. Acara itu berakhir dini hari pukul 1.15 waktu Indonesia Barat. Jadi di Quran ini juga dijelasin awal mula terjadinya kerusuhan tersebut gitu. Setelah terjadinya acara itu ternyata terjadi perkumpulan massa, dan mereka tuh meneriakkan kata-kata yang membuat massa menjadi beringas dalam waktu singkat, kemudian melakukan pengerusakan dengan membabi buta. Ini juga dijelasin kerusuhannya itu di mana saja yang dilakukan kerusakan. Ini ada di Jalan Urip Sumoharjo yang lokasinya itu nggak jauh dari Polsek Buaran Pekalongan. Bahkan Dandim pun di sini juga ikut turun tangan. Jadi ini bisa menjadi salah satu dokumen penting bagi skripsi saya karena menjelaskan bagaimana awalnya kerusuhan tersebut, kemudian mana saja yang rusak, dan bagaimana penanganan dari ABRI maupun Dandim untuk menyelesaikan kerusuhan tersebut. Gitu. Nah, untuk mendownloadnya tuh juga gampang. Untuk mendownload ini kita tinggal klik aja, kemudian tinggal kita simpan gambar. Nah, tinggal kita terserah mau simpan di mana, terus kemudian tinggal kita save. Ya. Otomatis ini nanti gambarnya akan ke save. Website yang kedua itu ada Arsip Indonesia. Nah, kita di sini tinggal ketik aja Arsip Indonesia. Nah, ini. Oke, Arsip Indonesia ini merupakan portal online pencarian arsip, buku, surat kabar, majalah, foto, koleksi museum, koleksi perusahaan, dan objek warisan budaya Nusantara. Nah, bisa dilihat di sini tampilannya. Ada arsip dokumen, surat kabar, foto, dan sini juga ada panduan. Nah, berhubung saya mencarinya itu surat kabar ya, jadi saya akan klik surat kabar di sini. Kemudian saya akan memasukkan keywords lagi, kata kunci. Oke, coba saya akan memasukkan kata kunci tentang PPP Pekalongan, coba ya. Kita klik enter. Nah, di sini akan muncul arsip yang kita cari. Nah, ini kebetulan banget nih tahun 97. Kita klik aja di bagian sininya. Ini akan muncul tampilan dari surat kabarnya ya. Oke, coba kita perbesar. Ini perbesarnya tinggal klik gini aja, kita geser, nanti akan lebih besar. Oke, coba kita baca yang ini. Nih ya. Oke, di sini kan ada bacaan Gus Dur dijumpai wartawan di PBNU berkaitan dengan tudingan Buya Mataram yang menilai Gus Dur sengaja menggembosi PPP. Indikasi itu ditarik dari perjalanan atau tur politiknya bersama Nyai Siti Hadiyanti, Rukmana, Rhoma Irama, dan Kiai Haji Zainuddin MZ ke daerah kantong-kantong PPP, misalnya di Pekalongan dan Pasuruan. Sebagaimana diketahui pada pemilu lalu, PPP menang di Kota Pekalongan, Kabupaten, dan
Kota Pasuruan. Nah, ini juga memiliki relevansi dengan skripsi saya karena yang terlibat dalam kerusuhan tersebut juga adalah PPP dan Golkar. Jadi melalui arsip ini saya bisa mengetahui bahwa PPP itu selalu mendapat dukungan banyak ya di Kota Pekalongan, karena mereka juga sebagai partai politik dan masyarakat Pekalongan itu lebih cenderung pada tradisi kiai ya. Jadi mereka mengikuti apa yang didukung oleh kiai gitu. Makanya PPP selalu mendapatkan suara banyak di Kota Pekalongan. Di sini bisa terlihat kan, pada pemilu lalu PPP menang di Kota Pekalongan. Di sini juga ada kaitannya dengan Rhoma Irama, Zainuddin, di mana Rhoma Irama dan Zainuddin ini juga ada di acara Nada dan Dakwah yang menjadi pemicu dari kerusuhan di Buaran Pekalongan pada tahun 1997. Ya, jadi melalui sumber ini bisa diketahui bagaimana perjalanan dari PPP itu. Nah, untuk downloadnya juga gampang banget, kita tinggal klik ini aja, download, kemudian klik ini download, ya ini otomatis akan mengunduh nih ya. Jadi gampang sekali buat downloadnya itu. Di arsip Indonesia ini tuh kita juga bisa menentuin waktunya, jadi bisa memperuncing lagi yang mau kita cari. Oke, ini ada organisasinya, ini ada filenya. Nih ada keterangan waktunya di sini. Ini kita mau cari dari tahun berapa sampai tahun berapa gitu. Jadi biar lebih mempersempit wilayah yang mau kita cari gitu. Nah, untuk yang ketiga itu ada website dari Delper. Delper ini tuh merupakan website dari luar ya. Jadi bahasanya itu bahasa Belanda. Tinggal ketik aja Delper, ini muncul. Delper adalah situs web yang menyediakan teks lengkap, surat kabar, buku, jurnal, dan lembar kopi siaran, berita, radio bersejarah berbahasa Belanda yang digitalisasi. Jadi kalau mau menggunakan Delper ini ya otomatis menggunakan bahasa Belanda. Tapi caranya juga hampir sama seperti website yang dari Indonesia. Ini tinggal kita masukin aja keywords-nya di sini yang mau kita cari apa. Misalkan saya mau cari tentang Pekalongan. Tinggal kita klik ini aja, search atau cari. Nah, nanti di sini itu akan muncul pilihan-pilihan. Sebenarnya kayak tadi ya, itu juga bisa ditranslatein ke bahasa Indonesia, tapi kadang juga apa ya, susah gitu. Tapi kalau misalkan bisa, tinggal klik aja tadi yang ditranslatein ke bahasa Indonesia. Di sini ada bukan basis collection atau buku basis, ada buku Google, ada koran, kemudian koran eksternal, majalah, dan juga radio. Oke, coba kita klik yang koran. Ini akan muncul banyak banget, cuma tahunnya tuh tahun 49, tahun 39, 40 gitu. Jadi jauh dari skripsi saya gitu. Nah, untuk memperkecilnya ini saya nyarinya tuh di sini. Ini kita bisa mempersempit pencarian dengan menentukan waktunya. Nah, saya coba klik yang abad 20. Oke, kemudian saya klik di tahun 1990 sampai 1999 karena waktu saya kan pencarian untuk skripsi saya itu kan waktunya ada di antara rentan waktu ini ya untuk temporalnya. Oke, klik.
Nah, di sini akan muncul ya. Jadi surat-surat kabar maupun majalah yang kita cari di sini pasti akan berbahasa Belanda. Oke, coba kita klik yang pertama. Ini di sini disebutkan Pekalongan. Oke, ini tahun 95 ya. Nah, untuk memperbesar dan mengecilkan tuh bisa menggunakan ini. Ini tinggal digeser ke atas ke bawah aja. Ini untuk memperbesar memperkecil juga, dan ini untuk rotasinya. Kemudian kita juga bisa mencarinya itu lewat sini. Ini bisa digeser-geser juga sesuai sama yang mau kita cari. Oke, saya akan fokus ke yang tadi yang ada di kata Pekalongannya. Oke, kita perbesar ya. Nah, untuk download dari Developer ini sebenarnya juga gampang banget, tinggal kita klik download aja. Tinggal kita klik download aja di bagian ini, tuh download. Kita tinggal pilih mau JPG, teks atau PDF. Saya coba download yang JPG. Nih, otomatis akan terunduh. Ya, ini udah terunduh. Dan kalau misalkan nggak mau mengambil semua ini dan mau nge-crop aja nih bagian yang kita butuhin, itu juga bisa. Itu tinggal kita klik yang gambar gunting. Oke, kemudian kita crop bagian ini. Oke, bentar, saya ulangin lagi teman-teman. Kita crop yang bikin ini. Nah, kalau udah nanti tinggal download aja JPG. Nih, udah. Dan yang terdownload juga akan yang cuma bagian yang kita crop aja. Mungkin cukup sampai di sini teman-teman yang bisa saya share ke teman-teman semua. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf juga kalau misalkan tadi ada gangguan jaringan ataupun mungkin saya menjelaskannya masih kurang atau kebelibet ya, jadi sedikit susah untuk dipahami juga. Mohon maaf. Terima kasih. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.